Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya melakukan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat yang salah satunya adalah penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional hukum. Penyuluhan hukum adalah penyebaran informasi dan pemahaman norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk sadar dan taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Kita tingkatkan layanan masyarakat yang prima, kita wujudkan bersama wilayah birokrasi bersih melayani. Jogja pasti istimewa. Pendopo Kampung Pitu tempat kami melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Tepatnya di puncak Gunung Api Purba yang berada di sisi sebelah timur Kalurahan Langgeran. Hukum harus dijunjung tinggi, karena hukum dibuat untuk mengatur tata tertib dalam suatu kehidupan masyarakat. Asas fiksi hukum bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap sudah tahu, dan ketentuan tersebut berlaku mengikat. Dalam kesempatan penyuluhan hukum kali ini, kami bekerja sama dengan mitra kerja yaitu LKBH Handayani, yang merupakan OBH atau Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Adapun tujuan dari penyuluhan hukum itu sendiri adalah menyebarluaskan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk sadar dan taat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Situasi pandemi COVID-19 yang belum selesai sampai dengan saat ini, kami tetap bersemangat dan produktif dalam melakukan program kegiatan penyebarluasan informasi hukum ke masyarakat yang harus terus dilaksanakan. Para narasumber yang sedang memberikan penyuluhan dengan masing-masing tema pengetahuan hukum secara umum dan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin serta pola hidup baru dalam situasi pandemi COVID-19. Sahabat pengayoman dan penonton dimanapun berada, saya sekarang berada di wilayah kelompok masyarakat adat di Kampung Pitu, di wilayah Kalurahan Langgeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Kali ini saya bersama kawan-kawan tim penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan kegiatan penyuluhan hukum terhadap masyarakat setempat. Mari kita ikuti seperti apa. Salajengipun Bapak-bapak yang kula hormati bilih ing wonten menika adalah kegiatan penyuluhan hukum. Ingkang salajengipun Bapak Ibu mliginipun warga masyarakat kula wonten ing Kampung Pitu, bilih kula njenengan sami menika pikantuk kawigatosan saking ngersanipun bapak-bapak lan ibu, istilahipun saking Kementerian Hukum dan HAM menika langkung-langkung ugi saking LBH menika nggih LKBH menika badhe caos utawi paring napa sesuluh kaitanipun masalah hukum. Dan pada kesempatan sore hari ini giliran kami dari Kanwil Hukum dan HAM berbagi pengetahuan, berbagi ilmu dengan Bapak Ibu di Kampung Pitu sini terkait dengan masalah hukum. Karena apa? Dulu pendiri negara kita itu membentuk atau menyusun
masalah-masalah hukum ini sebenarnya maksud dan tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan kita supaya menjadi lebih tertib seperti itu. Kaitannya dengan hukum adalah budaya hukum yang ada di kita di kampung sini boleh dikatakan baik. Jadi tidak adanya kasus-kasus yang menonjol ataupun pelanggaran hukum yang dalam catatan ini di kampung ini sudah cukup dikatakan rendah atau tidak ada kasus-kasus yang menonjol dalam hal hukum. Masyarakat Kampung Pitu yang hadir merasa sangat senang dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum karena baru pertama kali ini diadakan penyuluhan hukum di Kampung Pitu. Bentuk dari kepedulian kami ke masyarakat, selain memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat di Kampung Pitu, dari tim penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, zona wilayah Gunung Kidul, juga memberikan sedikit bantuan berupa bingkisan sembako dan buku bacaan untuk keperluan warga masyarakat. Setelah selesai melaksanakan penyuluhan, tim penyuluh hukum mencoba meluangkan waktu untuk menikmati keindahan alam sekitar puncak Gunung Api Purba Ngelanggeran, yaitu suatu desa atau kalurahan yang sedang berbenah diri sebagai desa wisata. Kampung Pitu itu adalah sebuah lokasi wilayah bagian dari Padukuhan di Ngelanggeran. RT 19 tersebut hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga yang mana tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Ini yang diyakini oleh adat tradisi di masyarakat kami di RT 19 ataupun Kampung Pitu tersebut. Keberadaan Gunung Api Purba memang tidak bisa dilepaskan dari kisah perjalanan hidup masyarakat sekitar. Akan asal-muasal Gunung Api Purba yang jika ditelisik lebih dalam tentunya di luar nalar manusia. Tak hanya beragam cerita tentang terbentuknya Gunung Api Purba Ngelanggeran dan keindahan alamnya. Gunung api yang pernah aktif 60-70 juta tahun silam ini menyimpan suatu kisah menarik lainnya, yakni keberadaan 7 kepala keluarga yang menghuni puncak Gunung Api Purba Ngelanggeran. Tinggal dan menetap di puncak Gunung Api Purba Ngelanggeran, jauh dari hiruk pikuk aktivitas manusia lainnya. Dengan segala tradisi dan pantangannya, menggelitik rasa keingintahuan saya untuk tahu lebih jauh cerita sebuah dusun yang dinamakan Kampung Pitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nuwun sewu Mbah, tepangaken kula Mung Karno. Nggih, saking penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. Kula badhe nyuwun pirsa kalih Mbah Rejo selaku sesepuh wonten Kampung Pitu nggih. Nggih. Napa mawon Mbah saged jenengan critakaken silsilahe pripun Kampung Pitu niku? Kenapa kok diarani Kampung Pitu? Ngoten jenengan pun cerita mawon. Ngaten. Diarani Kampung Pitu niku sing arani niku sana. Iya kok. Kampung jatah ingkang mongso. Kula dipun sarani Kampung Pitu niku pangandikanipun eyang niku ngaten. Sing mboten malahaken niku kang kuasa kudu jenenge desa ki aja nganti kiwat pitu. Besok sing iso nulungmu guru kowe tak yo. Mas kowe iki wis kaedan kalau petolo sing antum polo aku. Besok turunmu kowe iso jalanmu coba turunmu ra. Kampung Pitu hadir tumbuh dan berkembang dengan latar sebuah kepercayaan dan kekuatan semesta, beragam tradisi dan adat istiadat, bukti diselenggarakan sebagai wujud dan terima kasih kepada semesta. Bisa diceritakan apa? Punjih, ya. Bang, kita saat ini berada di Telaga Guyangan.
yang dulu menurut ceritanya atau legenda di sini dipakai memandikan kuda sembrani, kuda gaib benderanya bidadari. Dan setiap kuda mau mandi di telaga ini, kuda tersebut selalu menginjakkan di batu kakinya di sebelah timur telaga. Jadi sampai saat ini di sebelah timur telaga ada tapak kaki kuda sembrani. Juga Telaga Guyangan ini bagi warga Kampung Pitu sendiri diyakini tempat nomor 1 yang disakralkan, Pak. Ini biasanya tempat untuk ritualnya di sini. Terus ini sumber mata airnya, Bapak. Dulu kayak embung, tapi digarap sama warga ditanami padi sehingga cuman ditinggal sumber mata air mawon atau saja. Ini sumber mata airnya. Ini walaupun kemarau panjang kayak apa, alhamdulillah airnya nggak pernah surut atau kering. Ini sumber mata air satu-satunya yang dipakai warga kampung itu untuk semuanya, untuk cuci, untuk makan, mandi, segala macam kita ngambil dari sini. Kita bayangkan di atas gunung Batu Purba ada mata air yang menurut ketinggian di bawah permukaan laut 750 meter di atas batu. Keajaiban alam, keajaiban alam. Ya, kita berada di tapak kaki kuda sembrani. Terus dulu ini tapaknya ada 4, Pak. Tapi yang 3 diambil oleh Abdi Keraton Yogyakarta, tinggal 1, Pak. Tapi ngambilnya hanya orang-orang keraton yang bisa mengambil. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Itu harus pakai ritual, juga prihatin tinggi dulu, Pak. Ini salah satu peninggalan. Meskipun secara kepercayaan masyarakat setempat masih begitu kuat, namun sekarang Kampung Pitu sudah banyak menunjukkan perkembangannya. Kampung Pitu saat ini jauh lebih baik daripada Kampung Pitu yang dahulu. Bahkan kini Kampung Pitu menjadi bagian penting dari desa wisata Ngelanggeran. Semua warga di sini selalu menyapa dan menyambut ramah kepada wisatawan yang datang di Kampung Pitu. Keberadaan Kampung Pitu menjadi satu cerita keistimewaan Yogyakarta, tradisi budaya yang menjadi bagian yang tidak terlepaskan di masyarakat Yogyakarta. Meskipun kebijakan untuk menjaga tradisi di Kampung Pitu jauh di luar nalar manusia, namun kehadiran Kampung Pitu memberikan pembelajaran bagi kita tentang bagaimana menghargai dan bersahabat dengan alam semesta untuk kehidupan yang lebih baik.